Coba bayangin ya, kalau misalkan kamu duduk di sebuah ruangan putih, terus di situ kamu tuh dikasih tugas simpel ngebacain pertanyaan. Tapi, setiap kali seseorang itu salah menjawab, kamu itu harus mencet tombol buat menyetrum dia. Awalnya itu cuma 15 volt, tapi semakin lama tegangannya itu semakin tinggi. Dan di depanmu, dia tuh teriak kesakitan dan memintamu untuk menghentikan tombol tersebut. Tapi, suara orang yang berseragam putih di belakangmu itu cuma bilang satu kalimat. Silakan lanjutkan. Apa kamu bakal terusin? Ini adalah sebuah eksperimen mengerikan tentang ketaatan dan kekuasaan yang bernama Milgram Experiment. Halo semuanya, selamat datang di Alkasus dengan aku Bielsa. Dan hari ini aku pengen membahas lagi soal eksperimen-eksperimen yang gila dan unik dan juga aneh gitu ya. Seperti biasanya di sini aku disclaimer dulu bahwa di sini aku bukan ahli psikolog gitu, aku juga bukan dosen, aku juga bukan mahasiswa psikologi. Tapi menurutku eksperimen yang bakal aku bahas ini tuh terlalu menarik buat diabaikan gitu. Jadi ya bukan karena ilmiahnya aja, tapi karena isinya itu nunjukin betapa gampangnya orang biasa itu berubah jadi pelaku mengerikan. Semua yang aku sampaikan itu adalah hasil bahan bacaan dan kalian itu juga bisa mencarinya sendiri jika kalian ingin membacanya lebih mendalam gitu ya. Ya mungkin ya kalian penasaran aja tentang eksperimen-eksperimen yang aku bacain ini. Jadi buat kalian yang penakut jangan nonton ini ya, karena ini akan membuat kalian membayangkan betapa ngerinya siksaan dari listrik kekuasaan. Anjay, ke listrik kekuasaan ya. Jangan lupa subscribe kalau misalkan kalian belum subscribe gitu ya. Dan gak usah basa-basi, mari kita bahas. Di dalam sejarah psikologi sosial, terdapat dua eksperimen yang bukan hanya mengguncang dunia akademik, tetapi juga membuka mata masyarakat luas tentang betapa rapuh dan berbahayanya sisi ketaatan dan juga kekuasaan di dalam diri manusia. Dua eksperimen ini itu menurutku cukup menarik jika dibahas, yaitu eksperimen ini bernama Milgram Experiment dan juga Stanford Prison Experiment. Dua eksperimen ini tuh menyimpan narasi kelam tentang bagaimana manusia biasa itu dapat berubah menjadi pelaku kekejaman hanya karena perintah atau mungkin karena peran yang diberikan. Di balik ruang laboratorium dan simulasi sosial ini, tersembunyi potret nyata dari potensi destruktif yang dapat muncul dalam diri siapa saja. Di situasi tertentu, keduanya itu menunjukkan bahwa akar kejahatan itu bukan semata-mata ada pada individu jahat, tetapi juga dapat tumbuh subur di dalam sistem yang membentuk perilaku tersebut. Jadi ya, ada sebuah eksperimen pertama dilakukan oleh seorang psikolog bernama Stanley Milgram yang dia lakukan pada awal tahun 1960-an. Jadi dia itu merasa terusik oleh fenomena yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Dia itu bertanya-tanya, bagaimana mungkin jutaan orang dapat turut serta dalam genosida sistematis seperti Holocaust hanya karena mereka mentaati perintah. Dari pertanyaan ini lahirlah sebuah eksperimen yang menguji sejauh mana seseorang itu akan menuruti otoritas, meskipun ya perintah itu bertentangan dengan nilai moral pribadi mereka sendiri. Jadi ya, Stanley Milgram itu merekrut sejumlah partisipan laki-laki dari berbagai latar belakang sosial dan juga ekonomi. Mereka itu diberitahu bahwa mereka itu akan terlibat dalam eksperimen yang bertujuan menguji pengaruh hukuman terhadap proses belajar. Setiap partisipan itu akan berperan sebagai guru yang memberi pertanyaan kepada seorang murid yang sebenarnya itu adalah aktor dan bagian dari eksperimen itu sendiri. Nah, di sini tuh nanti akan ada plot twistnya gitu ya. Jadi, jika setiap jawaban salah dari si murid itu akan dihukum dengan sengatan listrik. Dimulai dari 15 volt hingga mencapai 450 volt yang mungkin secara simbolik dikategorikan sebagai bahaya ekstrim. Di sini, partisipan sendiri itu tidak tahu bahwa sang murid itu tidak benar-benar disetrum, melainkan hanya berpura-pura merespons seolah-olah mereka itu benar-benar mengalami rasa sakit bahkan sampai pingsan.
Partisipan itu mendengar jeritan orang yang salah tadi jawabannya ya. Terus dia tuh memohon-mohon untuk berhenti memencet tombol listriknya. Dalam situasi ini, pemimpin eksperimen yang mewakili otoritas ilmiah itu hanya akan berkata, "Silakan lanjutkan." Singkat cerita, ketika semua eksperimen itu selesai, hasilnya itu cukup mencengangkan. 65% partisipan itu menuruti perintah hingga akhir dan memberikan sengatan maksimal sebesar 450 volt. Meskipun mereka terlihat gelisah, berkeringat, bahkan gemetar, mereka merasa bersalah, takut, dan bingung, tetapi tetap tunduk pada otoritas yang terlihat sah di depan mereka. Nah, dari sini tuh sebenarnya Milgram itu akhirnya menyimpulkan bahwa dalam konteks struktur kekuasaan yang kuat dan legitimasi moral yang kabur, manusia itu cenderung untuk mengesampingkan nilai-nilai pribadi dan juga mengikuti perintah otoritas. Ya meskipun itu berarti menyakiti orang lain. Menurutku, ini tuh cukup rumit jika dipahami ya. Tapi aku ingin tanya sama kalian yang mungkin lagi kuliah di psikologi atau mungkin orang awam boleh juga menjawab. Gimana jika posisi kalian berada pada partisipan? Apa yang akan kalian rasakan dan kira-kira apa yang kalian lakukan? Silakan kalian komentar aja. Selanjutnya ada eksperimen kedua, dan eksperimen ini tuh dilakukan 10 tahun setelah eksperimen Milgram tadi. Jadi pada tahun 1971 ya, ada seorang psikolog sosial bernama Philip Zimbardo. Dia itu dari Universitas Stanford melakukan studi yang tidak kalah kontroversial juga. Jadi, dia tuh ingin memahami bagaimana struktur sosial dan peran yang diberikan dapat mempengaruhi perilaku manusia secara ekstrim. Eksperimen ini tuh dikenal sebagai Stanford Prison Experiment. Dan ini tuh juga menjadi salah satu studi paling terkenal dan paling diperdebatkan dalam sejarah psikologi. Awalnya, Zimbardo itu merekrut 24 mahasiswa yang sehat secara mental dan fisik. Lalu setelah itu, dia itu membagi mereka menjadi 2 kelompok secara acak. Jadi ada kelompok pertama yang menjadi tahanan dan kelompok kedua yang menjadi penjaga penjara. Ingat ya, ini hanya seperti main polisi-polisian aja. Terus setelah itu, lokasi eksperimen itu diubah menjadi penjara simulasi di basement gedung psikologi Stanford. Mereka itu diberi kostum sesuai dengan perannya masing-masing dan eksperimen ini direncanakan berlangsung selama 2 minggu penuh. Namun, hanya dalam waktu kurang dari 6 hari, eksperimen itu menjadi mimpi buruk para penjaga. Mulai dari menunjukkan perilaku sadis, merendahkan para tahanan, hingga memberi hukuman fisik dan juga psikologis yang sangat kejam. Bahkan ya, mereka itu juga menciptakan sistem dominasi dan juga kekuasaan yang mencekik. Para tahanan yang tadinya itu sehat, beberapa dari mereka itu mengalami gejala stres berat. Mulai dari menangis, kehilangan kontrol emosional, hingga keinginan menyerah dan trauma. Zimbardo yang juga menjabat sebagai superintendent atau pengawas itu dalam eksperimen ini menjadi begitu terlibat dalam dinamika eksperimen hingga dia sendiri gagal menyadari bahwa perilaku para peserta telah melewati batas etika dan juga kemanusiaan. Pada akhirnya ya, eksperimen baru itu dihentikan ketika Christina Maslach, seorang psikolog dan juga sebagai tunangan Zimbardo, dia itu mengkritik keras tentang kondisi eksperimen dan menyebutnya tidak manusiawi. Barulah dari sana Zimbardo itu sadar kalau misalkan eksperimennya itu telah keluar dari jalur yang sebelumnya telah direncanakan. Nah, di sini aku mencoba sedikit menganalisis tentang eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Milgram maupun Stanford Prison gitu ya. Mulai mau lambeku kok rodok keserimpet kan ya. Jadi ya, menurutku kedua eksperimen ini tuh menunjukkan hal yang sama, bahwa manusia tuh tidak selalu berperilaku berdasarkan moral internal atau kesadaran individu. Dalam kondisi tertentu, ketika struktur sosial mendukung atau menekan perilaku tertentu, individu itu dapat berubah menjadi pelaku tindakan yang tidak bermoral. Milgram itu menunjukkan bahwa manusia itu dapat melakukan kekerasan hanya karena diperintah oleh otoritas yang sah. Sedangkan eksperimen dari Zimbardo itu menunjukkan bahwa ketika seseorang diberi kekuasaan dalam suatu sistem, mereka tuh bisa menjadi opresif tanpa harus didorong dari luar. Eksperimen ini juga itu memperlihatkan betapa rentannya identitas dan juga nilai moral
ketika mereka kehilangan kendali atas situasi itu sendiri, atau mungkin ketika mereka merasa bahwa tanggung jawab moral itu telah dialihkan ke sistem atau figur otoritas lain. Ya, dalam psikologi, hal ini itu dikenal sebagai diffusion of responsibility atau pengalihan tanggung jawab. Luruskan ya kalau misalkan ada kata-kataku yang salah. Dan itulah sedikit analisis yang bisa jadi kurang benar. Karena sekali lagi di sini aku cuma ingin menyampaikan pengetahuan umum ya. Aku bukan ahli psikolog atau mungkin mahasiswa psikolog. Jadi takutnya nanti digoreng, dikira sok pinter lah atau sok apalah. Ya tapi aku bodo amat sih ya. Karena juga bisa membuka pelajaran ini sendiri kok. Itu banyak banget di internet kalau misalkan kalian ingin membaca. Jadi kedua eksperimen ini saat itu menuai kritik keras. Eksperimen Milgram itu dianggap tidak etis karena menimbulkan tekanan psikologis ekstrim pada partisipan. Dan hal ini itu dianggap menggunakan penipuan yang terlalu ekstrim. Sementara Stanford Prison Experiment itu bahkan dituduh sebagai eksperimen manipulatif. Karena dalam laporan-laporan modern itu ditemukan bahwa Zimbardo dan asistennya itu memberi dorongan atau arahan kepada para penjaga untuk bertindak lebih kejam demi mempercepat eskalasi situasinya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kedua eksperimen ini tuh tetap menjadi studi monumental dalam memahami psikologi sosial dan juga dinamika kekuasaan. Jadi dalam dunia modern ya, keduanya itu sering digunakan sebagai referensi dalam analisis perilaku aparat keamanan, militer, bahkan sistem peradilan. Bahkan juga ada dalam konteks budaya perusahaan dan juga organisasi. Eksperimen ini itu mengingatkan kita bahwa kejahatan itu tidak selalu dilakukan oleh monster, tetapi juga bisa dilakukan oleh orang biasa dalam situasi yang luar biasa. Ini bukan sekedar kisah eksperimen ilmiah. Ini adalah refleksi mendalam tentang siapa kita sebagai manusia. Jadi ya itulah kedua eksperimen yang menurutku cukup seru untuk dibahas. Dan maaf kalau misalkan aku ngomongnya agak belibet dan agak ngotot gitu ya. Nggak tahu kenapa aku berusaha untuk menahan ini dan ngobrolnya sedikit agak enak. Tapi emang agak susah sih ya. Mungkin aku pingin sedikit agak lebih belajar lagi ke depannya untuk ngomong enak dan nyaman gitu aja. Sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton Kasus. Dan kalian tahu nggak sekarang aku syuting jam berapa? Kasus sekarang syuting jam 12:30, kalau nggak jam 1 kan, jam 1 malam. Jadi ya agak ngantuk, motoku mulai ya. Tapi ya terima kasih buat kalian sudah nonton Kasus. Dan maaf kalau misalkan aku agak belibet ngomongnya. Maaf kalau misalkan agak kurang jelas setiap kalimat-kalimat yang aku omongin. Kalau misalkan kalian punya kritik dan saran, kalian punya pandangan lain tentang eksperimen ini, silahkan kalian komentar aja. Bantu aku untuk ningkatin subscribe-nya. Kalian subscribe aja dan tonton video-videoku. Dan kalau misalkan kalian ingin mengikuti aku di akun Instagram atau TikTok, kalian bisa lihat di deskripsi video, atau mungkin kalian bisa lihat di YouTube, di deskripsi YouTube ya. Itu aja lah ya. Ya terima kasih buat kalian sudah nonton Kasus, dan sampai jumpa lagi di Kasus selanjutnya. Sumpah aku ngantuk banget ya, motor kuabut banget ini. Bye bye.